Putri Duyung atau Mermaid yang sering dikisahkan dalam film-film animasi. Putri Duyung merupakan makhluk mitologis, makhluk air yang wujudnya seperti manusia. Namun dari pinggang hingga kaki berbentuk sirip seperti ikan. Hingga kini masih dianggap misteri keberadaannya. Tak ayal, Putri Duyung hanyalah menjadi mitos di berbagai belahan dunia. Lalu bagaimana pandangan agama Islam berkaitan dengan Putri Duyung? Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung ini dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda olehnya akan menemui ajalnya. Cerita tentang Putri Duyung pertama kali ditemukan di Asiria, kisahkan tentang seorang Dewi Atargatis, anak dari Semirasi yang jatuh cinta terhadap seorang gembala kemudian terbunuh olehnya. Karena Dewi Atargatis merasa malu karena terbunuh orang yang ia cintai, akhirnya Dewi Atargatis ini menceburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Namun air tidak dapat merubah seutuhnya diri Dewi Atargatis ini menjadi ikan karena kecantikannya sebagai seorang dewi. Namun hanya separuh yang berubah menjadi ikan, separuhnya lagi masih berwujud manusia. Di dalam novel, Putri Duyung juga dikenal dalam dongeng The Little Mermaid yang terbit pada tahun 1836, karya dari Hans Christian Andersen yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Putri Duyung pun muncul dalam novel seperti Peter Pan dan Harry Potter sebagai makhluk yang bukan dari kalangan manusia. Keberadaan Putri Duyung ini kerap menjadi perdebatan. Namun ternyata kisah makhluk mitologi ini pernah ditulis di dalam kitab-kitab di dalam Islam oleh para ulama terdahulu. Ternyata Putri Duyung ini di setiap tempat mempunyai nama yang berbeda-beda. Seperti di Afrika Barat dan Afrika Tengah disebut dengan Mamiwata. Di negara Rusia dan Ukraina disebut dengan Rusalki, dan di Irlandia disebut dengan Merrow. Sedangkan dalam kitab Az-Wibah Az-Zakarni disebut dengan Adiyatul Bahar atau manusia laut. Dalam kitab Hasya Al-Bujarimi disebut dengan Banatul Rum atau ikan laut yang menyerupai manusia. Sedangkan dalam kitab Haya Al-Hawayan disebut dengan Isanul Ma serta Saihul Bahar untuk yang jantan. Konon, salah satu dari mereka ini pernah menampakkan diri di lautan sekitar Syam, tepatnya itu di Suriah. Bentuk mereka ini seperti manusia dan memiliki jenggot putih. Dan penduduk sekitar menamainya itu dengan Saihul Bahar atau si kakek lautan. Kalau yang perempuan tadi disebutnya dengan mermaid, sedangkan yang jantan disebutnya dengan merman. Dalam Islam dijelaskan jika fisik Putri Duyung itu persis seperti yang digambarkan dalam animasi-animasi. Ia berwajah cantik dengan wujud setengah manusia dan setengahnya lagi ikan. Hal itu diterangkan dalam kitab Hasya Al-Bujarimi jilid 4 halaman 230. Seperti yang disebutkan dalam kitab Hasya Al-Bujarimi, Bana'at Arum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut panjang yang terurai, warnanya ini condong ke coklat-coklatan, memiliki kemaluan dan payudara, dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut dan dinikahinya kemudian dikembalikan lagi ke laut. Lalu bagaimana hukum menikahi Putri Duyung? Jika Putri Duyung ini manusia, maka berlakulah hukum manusia. Tapi jika Putri Duyung ini hewan laut,
maka ya ini haram untuk dinikahi dan halal untuk dimakan. Dapat disimpulkan keberadaan Putri Duyung ini ada dan nyata karena pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Namun hingga saat ini keberadaan Putri Duyung masih menjadi misteri. Wallahu a'lam bishawab. Berikut tadi kisah Putri Duyung dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman suka videonya, boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.